Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, saya akan mengajak kalian untuk menyaksikan dari lanjutan Abu Dhabi International Chess Festival 2022 dari kategori Abu Dhabi Master. Satu-satunya pecatur Indonesia sedang berjuang. International Master Irene Karisma Sukandar berhasil kembali ke jalur kemenangan setelah di partai babak kelima mengalahkan Master International Vignes NR. Padahal elo ratingnya lebih tinggi, tapi Irene mampu menunjukkan permainan yang sangat menarik untuk kalian simak dan ambil pelajaran dari langkah-langkah brilian Irene di partai ini. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Irene Karisma Sukandar di partai babak kelima ini memegang buah putih memainkan langkah D4. Kemudian dijawab kuda F6, Irene memainkan C4. Kemudian dijawab E6, Irene kuda F3, hitam memainkan langkah C5. Tahukah kalian apa ini pembukaan? Ya, ini merupakan pembukaan Indian Game is Indian Anti-Nimzo Indian Variation. Dan apa langkah terbaik untuk merespon setelah langkah C5 ini? Adalah langkah D5 yang paling banyak dimainkan, kemudian langkah E3, kemudian langkah G3 sebagai pilihan ketiga. Nah, Irene di sini memainkan langkah D5 sebagai pilihan yang paling banyak dimainkan. Vignes, pemain hitam dari India ini, menjawab dengan pion E memukul pion D5. Kemudian putih pion C makan D5. Dalam posisi ini dikatakan Irene sudah unggul, teman-teman, di langkah kelima menurut Evolution Bar. Yap, tapi masih banyak yang bisa terjadi karena ini baru 5 langkah dan Vignes menjawab dengan langkah D6. Irene kuda C3, hitam G6. Irene M4, kemudian Vignes gajah G7, putih gajah E2. Hitam A6 dengan coba B5, Irene langsung taktis dengan A4. Kemudian hitam gajah ke petak G4, putih gajah ke petak E3. Hitam memukul kuda, gajah pukul kuda F3. Gajah pukul gajah, kuda B ke petak D7, putih rokade pendek. Hitam rokade pendek dan Irene gajah tarik ke petak E2. Mengapa Irene menarik gajah ke petak E2? Yap, tujuannya adalah untuk mengaktifkan gajah ini lebih baik lagi dan mencegah B5 juga selain itu untuk mengaktifkan penjagaan pada pion M4 dengan F3. Karena setelah langkah gajah E2, hitam langsung benteng E8, Irene menteri C2. Hitam menambah tekanan pada pion M4 dengan menteri E7, Irene F3. Hitam kuda ke petak H5, Irene kuda ke petak D1. Manuver dilakukan Irene, hitam menjalankan benteng A ke petak C8. Ya, mengapa Irene memilih kuda ke petak D1? Kalian pasti bingung. Kenapa dia mundur? Seolah padahal kita lihat tidak ada apa-apa. Tapi sebenarnya ini merupakan langkah bagus. Karena Irene mencegah lawan memainkan langkah F5 dan menyerang kepada gajah E3. Kemudian benteng A ke petak C8, Irene A5. Kemudian hitam gajah ke petak E5, ide yang sangat bagus dengan ide menteri ke petak H4. Irene F4. Kemudian hitam gajah ke petak D4, gajah pukul kuda H5, pion G makan H5, Irene E5. Wow, menarik banget di langkah 20 ini, teman-teman. Irene memberikan satu pion dan kita akan lihat apa idenya. Karena di langkah berikutnya Vignes menerima pengorbanan pion dengan pion D makan E5, Irene masuk dengan menteri F5. Menekan. Kemudian Vignes benteng C ke petak D8, Irene benteng ke petak A3. Nah, benteng A3 dianggap sebagai sebuah kesalahan karena ini membuat hitam unggul. Dan hitam menemukan langkah yang tepat dengan kuda ke petak F6. Ini merupakan langkah terbaik dan Irene pion F makan E5 membuka ancaman dari jalur F. Hitam menteri makan pion E5. Ini merupakan sebuah kesalahan karena membuat keadaan jadi berimbang. Langkah yang lebih tepat di sini sebenarnya dapat dilakukan oleh pemain hitam dengan gajah memukul pion E5, menjaga kuda F6.
Ya, apabila di sini putih coba gajah ke petak H6 dengan ide menteri G5 dan menteri G7, maka hitam di sini bisa memainkan kuda ke petak G4, mengancam balik gajah dan mengaktifkan ancaman gajah pukul pion H2 juga mencegah menteri ke petak G5. Ya, apabila menteri makan H5, kuda memukul gajah, menteri makan kuda dan ada benteng ke petak D6. Nah, beruntung di sini pemain hitam menteri makan pion E5. Apa yang dilanjutkan Iren? Ya, gajah memukul gajah D4, menteri memukul gajah skak, kuda ke petak E3. Wow, kudanya dikasih gratis? Tidak, guys. Apabila hitam di sini benteng memukul kuda E3, maka putih akan melakukan menteri ke petak G5. Jadi kuda racun. Setelah raja geser, maka menteri memukul benteng atau benteng pukul benteng. Karena di sini ada pin terhadap benteng D8. Ya, kuda ke petak E3, ada ancaman juga dari jalur F. Benteng dan menteri di sini menekan pion F7. Hitam menjawab dengan benteng ke petak D6. Keadaan berubah, sekarang jadi unggul Iren di sini. Sudah memasuki 25 langkah. Waktu 13 menit 35 detik, hitam 18.06. Ini sistem pertandingannya adalah catur klasik, 1,5 jam dengan bonus waktu 30 detik setiap melangkahnya. Iren melanjutkan dengan benteng ke petak D3, hitam menteri ke petak E4. Kemudian Iren benteng ke petak F4, hitam memukul menteri, benteng memukul menteri, kemudian hitam benteng masuk ke petak E4. Ya, kita bisa hitung di sini putih memiliki 5 pion, sementara hitam memiliki 6 pion, unggul 1 pion. Tapi secara posisi ini dikatakan lebih unggul putih. Ya mungkin karena di sini hitam memiliki pion tumpuk dan Iren memiliki pion promosi. Iren melanjutkan dengan H3. Kemudian hitam C4, Iren benteng C3. Nah, langkah C4 ini juga kembali membuat Iren lebih unggul besar lagi. Karena pionnya jadi lemah ya. Benteng C3, kemudian raja ke petak G7. Ini merupakan langkah kembali salah dari Vignes. 2 kali langkah berurut yang salah menguntungkan bagi Iren. Iren menarik benteng ke petak F1. Dengan ide garpuan skak kuda ke petak F5 mendapatkan benteng. Vignes raja ke petak G6. Teman-teman, kalau kalian jadi Iren sebagai pemain putih, dapatkah kalian tebak langkah kunci kemenangan dari Iren di langkah ke-32? Langkah yang membuat Iren makin unggul dengan sisa waktu di bawah 4 menit. Congratulations kalau kalian menemukan langkah kuda ke petak F5. Boom! Apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah Iren memberikan pengorbanan pion, hitam benteng makan pion D5, tapi Iren memiliki ide mengaktifkan ancaman benteng ke petak G3. Boom! Raja mau kemana? Tidak bisa kemana-mana. Kuda harus menutup. Iren unggul 1 perwira di langkah ke-34. Pion H makan G4, pion H makan G4, benteng memukul pion G4. Boom! Benteng memukul benteng, kuda ke petak E7 dimainkan oleh Iren. Raja ke petak G7, kuda memukul benteng. Iren unggul 1 kuda bersih, teman-teman. Di langkah ke-37, hitam benteng G5, Iren benteng D1. Tapi ini masih belum mudah, teman-teman, karena hitam di sini memiliki keunggulan 2 pion ya. Kemudian hitam menjalankan F6, beruntung karena ini bukan langkah yang bagus kembali dimainkan oleh Vignes. Kemudian putih benteng D4, hitam raja F7, Iren raja F2, hitam benteng E5, Iren raja ke petak F3, hitam raja G7, Iren kuda ke petak E3. Benteng memukul pion A5, putih benteng D7 skak, raja G6, benteng memukul pion B7. Pengertian posisi yang cukup bagus teman-teman dari Iren di sini dengan lebih dulu benteng D7. Karena dengan mengambil pion B7 lebih dulu, kemungkinan mendapatkan pion C4 ini juga lebih besar ketimbang dia langsung memukul pion C4. Hitam menjaga pion C4 dengan benteng C5, Iren kuda ke petak D1. Ya, mencegah terjadi pertukaran pion C4 dengan C3. Hitam benteng F5, Iren raja E2, benteng G5, kuda ke petak E3. Benteng ke petak B5, hitam lakukan benteng memukul benteng, pion A makan B5, raja ke petak D2.
Hitam raja G5, putih raja C3, raja ke petak F4. Iren kuda ke petak D5, raja ke petak E5, kuda ke petak C7. Kemudian hitam raja F4, putih kuda memukul pion B5, raja ke petak G3, Iren raja pukul pion C4, raja makan G2, kuda ke petak D4. Di langkah ke 55, Iren menang dan Vignes menyerah. Mengapa hitam tidak melanjutkan permainan dengan contohnya memainkan langkah H5? Maka Iren akan menjawab dengan kuda ke petak F5 atau simpel raja ke petak D3. Apabila H4, maka Iren akan menjawab dengan raja ke petak E4. Apabila H3, maka Iren akan menjawab dengan kuda ke petak F3. Ya, apabila F5, maka Iren akan menjawab dengan raja ke petak F4. Dan apabila raja ke petak D3 dengan tujuan F5, maka Iren akan membiarkan saja dengan B4. Dan apabila F5, maka Iren akan raja E3. Apabila H2, maka ini saatnya Iren kuda pukul pion, makan, dan raja ke petak F3 terlebih dahulu atau raja ke petak F4. Tujuannya apa? Tujuannya yang membatasi pergerakan raja untuk setup pion promosi, dan pion ini tidak akan tercegah. Ya, apa kesalahan besar dari hitam? Kesalahan besar dari hitam adalah ketika raja ke petak G6 ya. Membuat Iren bisa setup kuda ke petak F5. Harusnya langkah apa sih? Tapi sebenarnya dalam posisi ini Iren udah unggul cukup besar dengan ide garpuan ini. Contoh kalau misalkan dia memainkan raja ke petak F8, teman-teman. Ya Iren akan kuda memukul pion C4. Jadi akan jatuh juga kudanya. Apakah ada jawaban untuk hitam? Sulit guys dalam posisi ini. Luar biasa Kak Iren. Mudah-mudahan di babak berikutnya dia kembali menang dan pastinya dia akan lebih sering berhadapan dengan pemain catur yang elo ratingnya lebih kuat lagi. Pastinya ini akan menambah buat elo rating Kak Iren. Dan luar biasa ya, lawan-lawannya ini di atasnya dia semua. Semoga Kak Iren terus semangat dan mampu menunjukkan permainan terbaiknya di babak berikutnya. Kita doakan dia mendapat hasil terbaik. Dukung terus Percaturan Indonesia, teman-teman. Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Catur Yes Indonesia. Jaya bosku. Berapa nilai yang cocok untuk permainan Kak Iren?